Baiklah anak-anak, tema P5 sekarang adalah yaitu tentang cara pembuatan atau dikenal di sini yaitu menjajakan makanan tradisional seperti lonyang, guluk dan mie sebagai tradisi budaya. Bahwa kita tahu dalam pembuatan ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita kenal bahwa lonyang ataupun mie di sini adalah termasuk jajanan tradisional yang ada di sekitar desa kita. Ada ya? Ada apa enggak? Di desanya ada apa enggak? Ada. Kamu ada apa enggak? Ada. Insya Allah semua kalau kehidupannya kita di desa, insya Allah antara lemit dengan lonyang ini insya Allah semuanya ada. Dan sekarang yang perlu diperhatikan, pembuatan lemit di sini di dalam P5 termasuk tentang kewirausahaan. Agar apa? Yang pertama, siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif dan mandiri dalam mengambil keputusan serta bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. Nah, dengan mandiri di sini sebagai nilai profil Pancasila di P5 dengan tema pembuatan kewirausahaan tentang pembuatan lonyang atau lemit di sini adalah siswa dilatih untuk berpikir kritis, kreatif untuk membuat lonyang ataupun lemit. Yang mana Pak Zul contohkan di sini lemit insya Allah sama seperti ini. Sama di rumah ya? Sama ya? Ini adalah lemit. Dan ini adalah contohnya lonyang. Nah, ini aslinya boni loyo ya. Ini lonyang. Atau dikatakan luk-luk. Dulu lonyang sama saja. Ini adalah tradisi yang ada di sekitar kita. Apa tujuannya di dalam profil Pancasila di sini? Tujuannya bagaimana siswa ini dapat bisa kreatif untuk membudayakan makanan ini dalam lingkungan yang ada di sekitar kita. Kerja sama dalam tim saling membantu dan menghargai perbedaan. Jadi setiap tim ketika nanti dikelompokkan oleh Pak Zainul, bagaimana cara membuat lemit atau bagaimana cara membuat lonyang. Nah, setiap kelompok ini harus semuanya aktif. Yang keempat, beriman dan bertakwa, nilai-nilai agama dan moral diajarkan dalam menjalankan usaha. Di sini memang dianjurkan oleh agama. Bagaimana kita harus sesuai dengan aturan agama, sesuai usaha dengan sebaik mungkin. Terus yang kelima, berkebinekaan global. Siswa diajarkan untuk memahami pasar yang lebih luas dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Jadi kalian bukan cuma di rumah, bagaimana kita memasarkan lemit dan lonyang di sini bisa dipasarkan di pasar internasional. Seperti terus caranya memasarkan, tujuan pembelajarannya di sini siswa dapat dilatih untuk memproduksi produk atau jasa secara mandiri atau dalam kelompok. Di sini caranya pemasarannya bisa mandiri, bisa kelompok. Kalau kelompok, mari pengusaha-pengusaha atau yang bisa membuat lonyang atau lemit di sini, mari kita kumpulkan, kita satukan, kita kirim ke pasar nasional atau internasional. Terus menumbuhkan sikap kewirausahaan. Terus yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri melalui pengalaman berusaha. Terus memupuk kerjasama, siswa belajar bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama.
Terus yang terakhir yaitu nilai-nilai siswa diajarkan untuk menjalankan usaha secara jujur, adil dan bertanggung jawab. Ini apa kegiatan siswa? Siswa menentukan produk apa yang akan dijual, mempertimbangkan minat pasar dan kemampuan produk. Ini ya harus dipertimbangkan. Jadi kalau namanya di pasar sebelah kita menjual limit atau lonjang ini kurang, mari kita kurangi. Kalau di pasar Panji banyak peminatnya, mari kita tambah. Dialami dari singkong. Apa singkong? Sabrang ya. Dan pembuatannya nanti ini dimohon nanti membuat per kelompok untuk menyantumkan tentang bahan-bahan apa yang disiapkan sebelum pembuatan lemit atau lonjang di sini. Jadi antara lonjang dengan lemit ini beda ya. Ini apa? Lemit ini atau lu ya. Jangan terbalik. Ini lonjang atau bulu ini lemit. Dan pembuatannya sama-sama dari sama-sama dari singkong atau paham ya? Pembuatannya. Kalau ada silakan ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi nanti dipersiapkan cara pembuatan atau bahan-bahan yang diperlukan di dalam membuat lemit dan lonjang. Iya. Iya. Ngerti? Sebelum dibuat kelompok mungkin ada yang mau tanya dulu. Ada? Nah, ini caranya membuat lemit dan bahan-bahannya. Nah, sini lemit dan bahan-bahannya. Di sini lonjang. Yang di sini pembuatan lonjang dan cara-caranya. Tulis bahan-bahan yang nantinya bisa dijadikan lemit. Yang bagian lonjang tulis bahan-bahan dan caranya nanti bagaimana cara membuat lonjang dan bahan-bahannya. Nanti setelah selesai silakan maju setiap kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Tunggu. Sak bahan-bahannya. Kan tidak mungkin kita membuat lemit tanpa bahan kan? Apa yang pertama sebelum membuat? Kita harus bahan-bahannya apa yang diperlukan. Terus setelah itu bahannya selesai semuanya, baru kita bisa merancang pembuatan lemit. Kan seperti itu ya. Bagus. Ada lagi? Ada yang bertanya? Lonjang bagaimana cara lonjang? Sama pembuatannya, caranya. Yang pertama harus persiapkan bahan-bahan untuk membuat lonjang dulu. Tanpa bahannya, insya Allah tidak akan berbuat, tidak akan jadi. Setelah semuanya bahan selesai, baru kita caranya bagaimana untuk. Pak. Kalau sudah setiap kelompok untuk berdiskusi dengan temannya tentang bahan-bahan yang akan dibuat lemit. Ini lemit ya. Di sini adalah lonjang, silakan buat apa bahan-bahan yang dipersiapkan sebelum membuat lonjang. Nanti caranya bagaimana, apa langsung gimana caranya nanti bisa kasihkan untuk silakan. Yuk, tak tunggu.
Enggak, satu kelompok satu. Yuk silakan dipresentasikan. Saya akan mempresentasikan cara pembuatan lemit dari kelompok 1. Bahan-bahannya adalah singkong, gula merah, gula putih, kelapa, dan nangka. Caranya adalah singkong diparut terlebih dahulu dan nangka diiris kecil-kecil, lalu ditaruh di baskom dan dicampur semua bahan dari singkong sampai tercampur semua bahannya, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan sudah dipresentasikan ke depan cara lemit baik dari bahan dan caranya. Jadi kalau sudah nanti tahu tentang pembuatan dan bisa buat di contoh atau kita buat contoh di rumah masing-masing. Pembuatan atau bahan-bahan dari lonya ya atau dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan untuk pembuatan ayam: 1. Singkong. 2. Gula merah. Cara membuatnya: 1. Singkong ditumbuk, dikupas, dicuci dan dibikin bulat dan diberi gula merah dan digoreng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kedua dari kelompok dua adalah pembuatan loyang. Jadi bahannya hampir sama, singkong dan gula merah. Cara pembuatannya dikupas, setelah itu dipotong-potong, terus ditumbuk atau gocek itu sama aja. Nanti dijadikan digoreng. Itu kurang satu digoreng ya. Mutai goreng itu loyang. Nah, itu harus ditambah digoreng dia. Nah, seperti itu ya. Ada tadi digoreng ya. Bagus. Nah, itu adalah cara pembuatan dan bahan-bahan pembuatan loyang dan paham. Mari kita tutup dengan doa pembelajaran P5 ini. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan motivasi kita di rumah untuk bisa berwirausaha lewat pembuatan luku kota Loyang dan lemit. Mana ini semuanya termasuk kita menjaga tradisi yang ada di desa kita atau suku kita masing-masing. Sehingganya pembuatan atau sehingganya loyang dan lemit ini tidak punah atau tidak habis. Doa yang akan dipimpin dengan Bapak Kelas. Berdoa dimulai. P5 yang urusan kita laksanakan, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan banyak barokahnya, sehingga apa yang sudah disampaikan Pak Jal ini akan menjadi ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum